Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tema 2 subtema 4. Ini maaf ya, salah ketik subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi pembelajaran ini langsung 3 pembelajaran, dan itu berarti pembelajaran di tema 2 ini sudah selesai. Setelah itu nanti kita akan adakan penilaian tengah semester. Semangat ya anak-anak belajarnya. Siapkan bukunya, mari kita mulai pelajarannya. Perhatikan gambar berikut ini. Beni bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Beni menuju tempat permainan lainnya. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah, itu yang sedang dilakukan Beni. Kira-kira bermain apa? Itu sedang bermain prosotan. Kira-kira kalian pernah tidak bermain prosotan? Ayo, apa saja yang kalian lakukan saat bermain prosotan? Bu guru akan membacakan teks bacaan, yaitu dengan judul Bermain Perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Beni sedang bermain perosotan bersama temannya. Beni sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Beni. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mai tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Kira-kira cerita yang dibacakan Bu guru sama tidak dengan cerita yang kalian bayangkan? Setelah kalian mendengarkan cerita yang dibacakan Bu guru, coba kalian kerjakan soal berikut ya. Setelah mengerjakan soal tadi, kalian perhatikan percakapan berikut ini. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, pada perosotan ada 6 anak tangga. Setelah itu amatilah gambar berikut. Apa saja yang dilakukan Beni bersama teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Beni? Nah, itu Beni bersama teman-teman sedang bermain estafet bola. Jadi bolanya dipegang lalu diberikan ke temannya, nanti diberikan lagi. Nah, ini namanya estafet bola ya, anak-anak ya. Bu guru akan membacakan teks yang berjudul Bermain Estafet Bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim.
Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lainnya dipimpin Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi yang cepat. Mereka berhasil menang. Ini tadi teks bacaan berjudul Bermain Estafet Bola. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, ini Bu Guru contohkan ya. Itu yang tanda centang yang boleh dilakukan: membuang sampah pada tempatnya, antri di loket pembelian karcis, lalu berjalan di tempat yang ditentukan jalannya. Yang tidak boleh memetik bunga di tempat wisata, mencoret-coret gambar, mencoret-coret patung yaitu di museum, lalu membuang bunga sembarangan, berserakan. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini untuk ini berilah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Lalu yang tanda silang yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ini nanti dikerjakan sendiri ya. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaikkan gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya pada gajah dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Dalam teks bacaan nunggangi gajah ditemukan kata-kata yang sulit di situ. Misalnya ada kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, aba-aba ya. Ini Bu Guru contohkan maknanya ya. Menunggangi maknanya menaiki,
Sewa itu maknanya memakai atau meminjam sesuatu dengan membayar uang. Jadi di situ dia sewa untuk menaiki gajah ya, Beni. Pemandu, orang yang memandu sesuatu atau penunjuk jalan. Di sini pemandu tadi pemandu gajah ya. Menekuk, melipat atau membungkukkan, gajahnya tadi menekuk kakinya ya. Aba-aba, kata perintah dalam berbaris. Di sini dalam teks bacaan aba-aba untuk gajah. Perhatikan teks percakapan berikut. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar kita tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kalau kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, ini tadi pentingnya mematuhi aturan dalam menaiki kuda ya. Kalau kita tidak mematuhi aturan itu bisa berbahaya. Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi, dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Ini adalah cara pembagian ya. Nanti kalian coba kerjakan soal pembagian. Coba kalian kerjakan soal berikut ini pembagian. Pada pembelajaran kali ini kita tadi sudah belajar apa ya? Sudah belajar tentang bermain di taman ya, bermain perosotan, menaiki gajah. Terus tadi juga kita belajar tentang mengetahui perilaku yang boleh dilakukan atau tidak di tempat wisata, perilaku yang boleh dilakukan atau tidak di rumah. Lalu kita juga belajar tentang mematuhi aturan dalam menunggang kuda. Selanjutnya kita juga belajar tentang pembagian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.